Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Poni Harsanti MSI AKT selaku dosen pengampu mata kuliah Pengauditan 1 dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Risma Arninda dengan NIM 2021120077 akan menyampaikan materi pada bab 13 yaitu pemeriksaan biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Baik, langsung saja kepada penyampaian materi. Adapun subbab yang akan dibahas pada bab ini ada 3. Yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka. Yang kedua, tujuan pemeriksaan audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Dan yang ketiga, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Baik, yang pertama, sifat dan contoh biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka, di mana keduanya mempunyai manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aset lancar atau current asset. Di mana kita tahu, definisi dari aset lancar sendiri adalah memiliki manfaat yang kurang atau sama dengan 1 tahun, sehingga dapat dengan mudah untuk dicairkan. Dan pada intinya, sifat dari biaya dibayar di muka dan pajak dibayar di muka adalah memiliki manfaat kurang atau sama dengan 1 tahun dan dikelompokkan atau masuk ke dalam aset lancar atau current asset. Biaya dibayar di muka. Di sini, biaya dibayar di muka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi yang akan digunakan untuk aktivitas perusahaan yang akan datang. Lalu, bagian dari biaya dibayar di muka yang akan memberikan manfaat untuk beberapa periode kegiatan akan diklasifikasikan sebagai aset tak lancar. Jadi di sini pada intinya, biaya dibayar di muka biasanya mempunyai masa manfaat kurang dari atau sama dengan 1 tahun, disajikan sebagai aset lancar atau masuk ke dalam kelompok aset lancar, sedangkan yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun akan disajikan sebagai aset tak lancar. Lalu, adapun contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasanya digolongkan atau masuk sebagai biaya dibayar di muka antara lain, yang pertama adalah premi asuransi atau prepaid insurance, kemudian sewa dibayar di muka untuk masa 1 tahun yang akan datang, yaitu prepaid rent, dan biaya lain-lain dibayar di muka atau prepaid other, misalnya biaya iklan, biaya barang-barang promosi, dan lain-lain. Pajak dibayar di muka. Pajak dibayar di muka ini dimaksudkan sebagai pajak yang dibayar oleh perusahaan setiap bulan atau dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga dan akan diperhitungkan sebagai kredit pajak di akhir tahun untuk pajak penghasilan atau di akhir bulan untuk PPN. Di sini, pajak dibayar di muka juga disajikan dalam aset lancar atau di-offsetkan dengan utang pajak yang sejenis seperti pajak penghasilan badan atau pajak pertambahan nilai. Yang dimaksud sewa dibayar di muka di dalam pembahasan kali ini adalah sewa operasi, di mana menurut Sak-Etap IAI 2986, pembayaran sewa merupakan beban sewa yang diakui berdasarkan metode garis lurus selama masa sewa, meskipun pembayaran sewa dilakukan dalam jumlah yang tidak sama setiap periodenya. Yang kedua, tujuan pemeriksaan atau audit objektif biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini berarti termasuk ke dalam compliance test. Dan adanya internal kontrol ini bertujuan untuk menguji efektif tidaknya suatu pengendalian internal.
Adapun beberapa ciri internal kontrol yang baik atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang pertama, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Seperti yang kita ketahui, otorisasi merupakan suatu hal yang penting di dalam sebuah kegiatan audit. Yang kedua, setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Misalnya, polis asuransi, perjanjian sewa-menyewa, kontrak advertensi, SSP, faktur pajak, dan lain-lain. Jika akuntan publik dapat meyakinkan dirinya bahwa suatu internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka berjalan secara efektif, maka luasnya pemeriksaan dalam melakukan substantif test dapat dipersempit. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Di sini maksudnya adalah auditor harus memeriksa apakah bagian yang belum expired atau mempunyai kegunaan untuk periode yang akan datang tidak dibebankan sebagai biaya, tetapi akan dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Di sini maksudnya, auditor harus memeriksa apakah bagian yang expired atau masa manfaatnya sudah berlalu sudah dibebankan sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat adalah untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pemungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak akhir periode. Dan di sini untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak, perusahaan harus mempunyai bukti-bukti pendukung sebagai berikut, antara lain yang pertama PPh 22 dengan bukti pemungutan dari bank devisa dan PIUD atau pemberitahuan impor untuk dipakai. Yang kedua, PPh 23 yaitu bukti pemotongan dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Yang ketiga, PPh 25 dengan bukti SSP atau surat setoran pajak. Yang keempat, yaitu untuk PPN masukan dengan bukti faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Yang kelima, yaitu untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia atau SAK, ETAP, atau IFRS. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan biaya dan pajak dibayar di muka yang disarankan. Di sini, prosedur pemeriksaan dibagi menjadi dua, yaitu prosedur compliance test dan prosedur substantif test, di mana pembahasan mengenai prosedur pemeriksaan untuk substantif test akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama sewa dibayar di muka, kemudian premi asuransi dibayar di muka, kemudian biaya advertensi dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini, kembali lagi kepada fungsi internal kontrol, di mana untuk menguji efektif atau tidaknya suatu pengendalian internal. Yaitu, yang pertama, dalam hal ini internal control questionnaires yang digunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan setara kas. Yaitu, yang pertama, apakah setiap pembayaran yang menyangkut biaya dan pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap. Poinnya adalah didukung oleh bukti-bukti yang sah dan lengkap.
Yang selanjutnya, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang? Kembali lagi kepada dalam sebuah audit, otorisasi merupakan suatu hal penting yang harus dilakukan. Selanjutnya, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak pasukan, bukti pemotongan oleh pihak ketiga di-file dengan baik dan rapi? Karena seperti bukti-bukti pendukung seperti bukti setoran pajak, faktur pajak, bukti pemotongan merupakan suatu bukti pendukung untuk bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak. Selanjutnya adalah apakah lease agreement, insurance policy di-file dengan baik dan rapi. Di sini adanya lease agreement maupun insurance policy merupakan suatu bukti di mana setiap pengeluaran untuk biaya dan pajak dibayar di muka itu sudah dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dan lengkap dan tertata rapi di sebuah file. Kemudian, lakukan tes transaksi atau compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini kita bisa melakukannya dengan adanya bukti pengeluaran kas dan bank dengan sampel yang cukup dipilih secara random. Yang kedua adalah tarik kesimpulan mengenai internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka. Di sini, kesimpulan mengenai internal kontrolnya akan berpengaruh pada substantif tes yang akan dipersempit atau diperluas. Karena jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan suatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal kontrol atas biaya dan pajak dibayar di muka telah berjalan secara efektif. Karena itu, substantif tes atas perkiraan biaya dan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematis atau mathematical akuransinya. 3. Cocokkan saldo prepaid rent per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepaid rent. 4. Cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 5. Lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan periksa lease agreement. 6. Tie-up atau tie-in atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan adalah adanya biaya sewa yang langsung dibebankan ke perkiraan biaya sewa tanpa melalui prepaid rent, jumlahnya akan lebih besar dalam buku besar. 7. Buat usulan audit adjustment apabila diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan. 2. Cek mathematical akuransinya. 3. Cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal laporan posisi keuangan dengan saldo buku besar prepaid insurance. 4. Cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. 5. Lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Di sini, perhatikan juga apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. 6. Periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. 7. Tie-up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke dalam buku besar biaya asuransi. 8. Periksa apakah nilai pertanggungan
cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar maupun tidak terlalu kecil. 9. Perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause. Maksudnya adalah apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi klaim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. 10. Buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal laporan posisi keuangan. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldo akhir dari prepaid advertising ke buku besar dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian, seperti untuk iklan di TV, radio, atau billboard, dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya, seperti untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name atau perhitungan fisik pada akhir tahun. Kemudian, ada prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal laporan posisi keuangan. Di sini rincian bisa per jenis pajak ataupun dicampur. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan buku besar. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan atau PPh, maka kita bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh badan. Yang keempat, untuk pajak pertambahan nilai atau PPN masukan, maka bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT masa atau SPM. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.